Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa baru. Semoga masih semangat untuk mendengarkan materi dari saya, materi singkat tapi padat ya. Eh, Sebenarnya kemarin sudah ada sedikit eh, eh, pengenalan, tapi hanya garis-garis besarnya saja. Nah, sekarang ini mungkin lebih spesifik ya. Baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga masih bisa hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti proses masa ta'aruf Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan. Semoga kita semua di sini menjadi pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati tadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang sudah mengawali kegiatan masa ta'aruf ini, Bapak Wakil Dekan 1 bidang ke akademik yang tadi juga sempat saya dengar karena kebetulan saya berada di samping beliau. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan awal adik-adik sebelum berkecimpung di dunia kampus, khususnya sebelum masuk ke fakultas ini gitu ya. Jadi harapan saya setelah mendengar materi dari Pak WD1 tadi, tidak ada lagi kebingungan ketika berurusan terkait akademik. Dan juga tadi saya hormati juga Ibu WD2, Ibu Sulasmi Anggo yang barusan saja saya juga mengikuti materi beliau bahwa penting sekali untuk adik-adik nanti tidak mengalami kebingungan dalam masalah bagaimana sih proses pembayaran, bagaimana sih proses mendapatkan mendapatkan beasiswa. Jadi sangat jelas tadi. Nah, maaf ya, begitu giliran saya langsung batuk. Oke. Sistem materi saya yaitu sistem kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni. Sebelumnya saya mau kasih pengenalan ya. Kalau tadi di awal banyak sekali pengenalan dari yang saya dengar sangat unik dari moderator-moderator terhadap narasumbernya. Jadi mungkin saya ingin memperkenalkan diri juga. Mungkin di layar sudah ada nama saya. Nama saya adalah Abdul Rabia Rasul. Saya menjabat sebagai Wakil Dekan 3, sekaligus adalah dosen tetap di fakultas ini. Jadi kalau ada di sini mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maka kalian akan bertemu dengan saya. Saya salah satu dosen bahasa Inggris di sini. Jadi kalau saya tidak salah dengar kemarin, Pak Martono sempat mengatakan bahwa di bahasa Inggris itu didominasi oleh perempuan pengajarnya ya. Ada nyempil satu saya, bukan ya? Jadi memang langka di sini dosen, khususnya di PBI dosen laki-laki. Ada dua sebenarnya. Satu nanti kalau sudah perkuliahan berjalan mungkin kalian akan kenal. Kalau kalian dapat di semester awal. Jadi ada dua dari 10 dosen PBI, dua laki-laki termasuk saya. Oke, itu sedikit perkenalan ya. Ya, sebelum saya masuk materi,
saya mau kasih tahu, mungkin adik-adik di sini ada di benak, timbul di benak masing-masing mengatakan bahwa kok wakil yang wakil dari seorang dekan itu kok banyak ya, 3 orang itu banyak. Apa sih tugas dari dekan sampai perlu 3 wakil gitu? Nah, saya yang terakhir gitu. Jadi saking banyaknya pekerjaan dekan, seorang dekan, berat tanggung jawab seorang dekan, maka seorang dekan itu membutuhkan wakil-wakilnya yang adik-adik tadi sudah tahu bidang-bidangnya. Nah, kalau dia sekiranya berkaitan dengan kegiatan pembinaan mahasiswa dan alumni, maka dekan kita dibantu oleh saya gitu untuk mengurusi atau untuk membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan gitu. Jadi supaya segala sesuatu yang ada di fakultas, urusan-urusan fakultas itu bisa berjalan dengan baik gitu, karena semua elemen di dalam saling bantu membantu. Nah, berkaitan dengan sebelumnya saya ingin share screen dulu ya. Jadi materinya sebenarnya sedikit, tidak banyak. Jadi hanya ada beberapa poin-poin. Kalau misalkan tadi akademik itu banyak slide-nya, ya karena memang 70% atau 60% lah dari kegiatan kita ini berkaitan dengan akademik. Maka memang harus banyak hal-hal yang harus adik-adik dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Pak WD1. Nah, masuk ke materi kita ya, sistem kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Tugas, jadi sebelum saya masuk ke sistem, kita cari tahu dulu ya, sebenarnya apa sih yang diurus oleh WD3 tadi. Sudah ada sedikit gambaran. Nah, boleh adik-adik lihat sekarang yang saya tangani di sini, yang saya tangani sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Muhammadiyah FKIP Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengembangkan serta mengevaluasi kegiatan kemahasiswaan. Jadi merencanakan, melaksanakan, tentu saja tidak serta-merta saya yang langsung melaksanakan. Tentu saya membantu merencanakan, maka membantu membina. Jadi proses pembinaan itu ada kita dapatkan yang namanya proses ketika kalian mau merencanakan sesuatu harus konsultasi, harus bersinergi dengan fakultas, dalam hal ini dengan saya. Jadi dalam perencanaan apapun, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik dia melalui organisasi atau individu gitu ya. Jadi harus direncanakan dengan baik, untuk dilaksanakan dengan baik dan dikembangkan serta dievaluasi. Jadi tugas saya mengevaluasi gitu ya. Paling terakhir adalah mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah adik-adik lakukan di luar kegiatan akademik. Yang kedua adalah melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, tentu saja pembinaan. Jadi kalau di tingkat fakultas, saya akan turun langsung sebagai pembina. Tetapi kalau di lingkup prodi, kami memberikan mandat kepada kaprodi untuk membina, menjadi pembina langsung. Apakah prodinya menunjuk dosen tertentu di lingkup prodi, atau prodinya langsung, ketua prodinya langsung yang menjadi pembina di dalam setiap kegiatan kemahasiswaan. Jadi tugas kami yaitu untuk salah satu tugas saya yaitu untuk membina kegiatan kemahasiswaan. Jadi saya berkolaborasi dengan dosen-dosen di sini untuk membina adik-adik. Jadi tidak serta-merta ketika kami memberikan adik-adik
kebebasan untuk melakukan kegiatan baik melalui organisasi ataupun individu, lantas kami biarkan, tidak, kami tetap bina gitu, agar kegiatan yang adik-adik lakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat bakat dan penalaran mahasiswa. Ya, ini menjadi tugas kami yang melalui kegiatan kemahasiswaan, melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah menunggu adik-adik mahasiswa baru sudah ditunggu dengan rentetan kegiatan. Jadi peningkatan pengembangan minat baru saja, untuk for your information ya, jadi untuk sekedar informasi adik-adik gitu. Baru saja ada kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka dan melibatkan kami, Universitas Muhammadiyah Luk Banggai. Banyak mahasiswa kami yang menjadi perwakilan universitas dalam kompetisi nasional. Baru kami FKIP mengirimkan peserta lomba debat bahasa Inggris. Jadi minat bakat itu diasah di kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau yang merasa memiliki bakat di bidang debat, minat atau penalaran mahasiswa, apalagi khususnya debat bahasa Inggris, kami terbuka di sini. Kami menyediakan medianya, menyiapkan media supaya adik-adik bisa mengikuti kompetisi-kompetisi debat tingkat lokal maupun nasional. Nah, pengembangan minat juga untuk minat bukan hanya seputar lomba debat tadi ya, tapi olahraga. Jadi karena di sini ada PJKR, maka dosen-dosen PJKR itu sangat membantu adik-adik gitu ya. Kalau ada yang mau mengembangkan minat adik-adik di olahraga, ada yang mau jadi atlet, ya maka ada di sini. Untuk saat ini baru ada UKM Tapak Suci ya, Tapak Suci, di mana yang memiliki bakat di bidang bela diri, khususnya silat, ada medianya di sini, ada wadahnya di sini, yaitu UKM Tapak Suci. Jadi kami terus berusaha, kami fakultas khususnya saya melakukan usaha peningkatan pengembangan minat. Jadi bukan hanya ada sekedar ada di saya suka debat, tetapi kami menyiapkan, ayo kembangkan minat dan bakat Anda melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, khususnya lomba debat. Oke, itu tadi lomba debat. Ada lomba puisi kemarin, ada yang ikut. Terus ada lomba sebelumnya ada kegiatan kemahasiswaan di yang lolos ke tingkat nasional, itu PHP 2D ya. Saya langsung masuk spesifik ya, PHP 2D itu salah satu prestasi bagi mahasiswa itu sendiri, dan tentunya akan membawa nama baik fakultas. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi ya, Himabio, itu kemarin lolos kompetisi nasional melalui kegiatan PHP 2D, yaitu pemberdayaan desa gitu ya. Jadi membuat kegiatan di pengembangan di suatu desa. Jadi itu kemarin ada dari universitas diwakili oleh dua ormawa, yaitu yang satunya dari pertanian dan yang satunya dari FKIP, khususnya Himabio ya. Jadi itu kami fakultas selalu melakukan usaha peningkatan itu gitu. Jadi memberikan kesempatan sebesar-besarnya gitu kepada mahasiswa yang ingin mengembangkan minat, bakat, dan penalaran gitu. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan pengurus. Oke, kenapa tadi di judulnya materi ada sistem kegiatan kemahasiswaan dan alumni? Oke, jadi apakah alumni masih dalam pengawasan kami fakultas? Tentu saja kami tidak serta-merta ketika mereka wisuda kami lepas gitu. Bukan lepas dalam artian
kami hilang tali silaturahmi, tidak gitu ya. Jadi ketika mereka wisuda, selesai dari fakultas, lulus dari universitas ini, maka kami tetap melakukan koordinasi melalui fakultas, melakukan koordinasi dengan alumni-alumni dengan membuat yang namanya pengurus ikatan alumni gitu ya. Kenapa penting bagi kami untuk menjalin koordinasi dengan alumni agar kami tahu apakah lulusan-lulusan kami itu terpakai atau tidak gitu. Kami selain itu ya tentu saja untuk mempererat tali silaturahmi itu yang paling penting. Selebihnya itu tadi mencari tahu apakah memang lulusan kami itu mumpuni di bidangnya, terpakai di masyarakat, memang benar-benar berkompetisi di masyarakat. Yaitu kami akan data gitu, mulai dari pekerjaan di mana mereka bekerja itu akan jadi itu tugas kami, tugas bidang kemahasiswaan gitu ya, dan alumni. Jadi bukan hanya maba, bukan hanya mahasiswa yang sedang berproses di kampus yang kami urus, tetapi alumni pun kami urus, kami rangkul. Melakukan yang kelima, melakukan koordinasi fungsional dengan WR3. Oke, tentu saja karena segala sesuatu yang kami lakukan di fakultas harus sepengetahuan wakil rektor bidang kemahasiswaan juga dan alumni. Jadi kami dari fakultas laporannya nanti ke WR3 gitu ya di universitas. Yang keenam, menyampaikan laporan kegiatan kemahasiswaan kepada dekan. Tentu saja karena kami diminta membantu, kami adalah dekan, wakil dekan yang membantu dekan dalam kegiatan penanganan, dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan, maka sudah sepatutnya kami selalu melaporkan perkembangan terkait kegiatan kemahasiswaan kepada dekan sebagai bentuk profesionalitas kami ketika diberikan tanggung jawab itu. Itu sekedar informasi tentang tugas. Jadi kalau yang berkaitan ini saya yang urus gitu. Jadi kalau hanya ada adik-adik yang nanti kalau saya mau buat ini berarti urusannya bukan dengan Ibu WD2, bukan dengan WD1, tetapi dengan WD3 gitu ya. Oke, sistem kegiatan kemahasiswaan dan alumni UMLB. Oke, jadi sistem kegiatan kemahasiswaan ini accessible ya, jadi dapat diakses terbuka. Jadi apa sih persyaratan harus bisa aktif di kegiatan kemahasiswaan? Tidak ada persyaratan khusus. Semua dapat diakses selama adik-adik mau, gitu ya. Tidak ada accessible, jadi dapat diakses terbuka untuk semua mahasiswa baru yang mau mengembangkan minat, yang mau mengembangkan kemampuan soft skill, gitu ya. Terbuka, jadi tidak ada persyaratan khusus harus seperti ini, tingginya harus begini, kemampuannya begini, tidak. Semua dapat terlibat gitu ya. Misalkan kemarin kalau tidak salah saya dengar ya, soalnya saya di perjalanan kadang dapat jaringan, saya dengar apa yang dibahas, kadang saya terlewat beberapa menit gitu. Ada yang dijelaskan oleh Pak Martono ya, sangat benar apa yang dikatakan Pak Martono bahwa tidak ada ketika adik-adik, jadi itu kita bicara himpunan ya, jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini melalui himpunan ya. Jadi kalau ketika adik-adik sudah menjadi mahasiswa FKIP, otomatis sudah menjadi bagian dari himpunan atau organisasi yang ada di FKIP, intra FKIP ini. Misalkan ketika adik-adik menjadi mahasiswa FKIP, otomatis adik-adik menjadi bagian dari organisasi yang ada di FKIP, BEM FKIP. Ketika adik-adik anggota gitu ya, anggota. Jadi ketika adik-adik menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, otomatis adik-adik secara tidak langsung menjadi bagian dari himpunan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Jadi dapat diakses
tidak ada persyaratan khusus, kecuali mungkin ada beberapa ormawa yang memang butuh adik-adik harus memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari ini, tetapi semua terbuka gitu ya, tidak ada batasan, fleksibel. Oke, jadi sistem kegiatan kemahasiswaan ini sini fleksibel. Fleksibel maksud saya adalah kami dosen-dosen sama sekali tidak akan membatasi kegiatan kemahasiswaan apapun yang adik-adik ikuti, asalkan kegiatan itu berimbang gitu ya. Jadi fleksibel. Jadi pasti tidak akan ada dosen ataupun siapapun yang akan melarang adik-adik berpartisipasi dalam kegiatan. Kalaupun berpartisipasi, jadi adik-adik juga harus ingat perkuliahan gitu ya. Jadi fleksibel. Jadi adik-adik bisa jalani kedua-duanya gitu ya, akademik dan kemahasiswaan. Jadi tidak akan ada di sini yang namanya kalau sudah ikut kegiatan kemahasiswaan sudah harus fokus di sini, tidak. Semua bisa dijalani. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ketika ikut kegiatan kemahasiswaan atau ikut organisasi atau dijadikan delegasi ketika ada kompetisi-kompetisi, tidak perlu khawatir dengan nilai-nilai bahwa saya akan melewatkan beberapa pertemuan, tidak. Selama itu untuk keuntungan adik-adik dalam hal peningkatan minat tadi itu dan bakat, karena ini kami selalu akan support. Jadi bisa dilaksanakan kedua-duanya gitu ya, asal berimbang gitu. Terkontrol, tentu saja terkontrol ya. Terkontrol karena setiap kegiatannya itu pasti ada, kita tidak lepas begitu saja. Jadi setiap kegiatan itu ada pembinanya gitu ya. Jadi jangan karena kalian menganggap bahwa kalian sudah mahasiswa lantas kita biarkan. Jadi setiap ada kegiatan di sana kita harus terlibat, paling tidak harus ada pembinanya. Pembinanya bisa dari dosen, bisa saya langsung, dan agar bisa ditahu, terkontrol. Jadi tidak ada apa yang kalian lakukan di suatu daerah, kami tahu. Jadi ketika terjadi apa-apa, kami bisa turun langsung. Atau kalau misalkan kalian tidak melakukan itu, tidak berkoordinasi dengan kami, ya kami tidak akan bertanggung jawab gitu. Tetapi sejauh ini segala kegiatan yang ada di kegiatan kemahasiswaan yang ada di fakultas itu selalu berkoordinasi dengan fakultas sehingga terkontrol gitu ya. Berorientasi pada peningkatan prestasi, kreativitas, dan soft skill. Oke, jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di FIB ini sangat berorientasi pada peningkatan prestasi. Jadi ya sudah banyak, sebenarnya kalau dibilang apakah ini kegiatan akademik, ya akademik, kemahasiswaan, ya kemahasiswaan juga gitu. Jadi kedua-duanya ini hampir susah untuk dibedakan. Contohnya kemarin beberapa mahasiswa itu ya, ada dari mungkin di pembekalan sebelumnya sudah ada disebutkan bahwa ada mahasiswa-mahasiswa yang go international melalui kegiatan-kegiatan yang semuanya itu memiliki soft skill atau kemampuan public speaking yang bagus. Nah, di mana itu biasa ya di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Biasanya mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan itu akan memiliki kemampuan public speaking, kemampuan berbicara yang mumpuni. Terus juga ada prestasi ya, beberapa kali mahasiswa FIB itu ikut lomba debat, ikut kompetisi olahraga ya. Kemarin beberapa tahun sebelumnya ada
ikut lomba futsal ya Pak, lomba futsal dan itu juara gitu ya. Jadi menjadi juara pertama, jadi championnya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu akan kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang apapun, apakah itu olahraga, apa itu literasi atau apapun itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang di sini ini berorientasi pada peningkatan prestasi, kreativitas dan soft skill. Terus, nah kalau setiap kegiatan, jadi ini kita masuk lagi ke organisasi ya. Jadi setiap kegiatan kemahasiswaan itu harus ada yang namanya RKT, rencana kegiatan tahunan. Jadi adik-adik harus tahu bahwa dalam membuat ini mungkin beberapa dari adik-adik sudah paham berorganisasi dan tahu prosedur-prosedur ketika melakukan suatu kegiatan. Tentu saja ada biasa adik-adik itu memasukkan proposal ya ketika membuat suatu kegiatan kemahasiswaan atau ingin ikut dalam lomba apa gitu atau seminar atau apapun itu, dan itu membutuhkan biaya. Kadang adik-adik membuat proposal. Nah, tentu saja kami akan mempertimbangkan kalau apalagi kegiatan organisasi yang berhubungan dengan organisasi. Tentu kita akan meminta RKT, rencana kegiatan tahunan. Sebelum kami membiayai, memberikan proposal, tentu kami mau lihat apakah benar-benar adik-adik memprogramkan kegiatan ini atau tidak. Jadi ada semacam dalam setahun itu apa sih rencana kegiatan kalian? Ada misalkan satu organisasi, misalkan Hima Bio gitu ya. Harus memiliki itu gitu agar kami bisa pantau kegiatannya, atau ketika kami memberikan dana memang betul-betul kegiatan ini ada, mereka rencanakan dan memang ada di dalam 1 tahun yang akan mereka lakukan. Jadi ketika kami memberikan dana, kami tahu semoga itu bisa tepat sasaran gitu ya. Jadi serta merta kalian memasukkan proposal kegiatan langsung kami terima. Kami mau lihat ada tidak RKT kalian gitu ya. Pelaporan. Oke, ini ada hubungannya pelaporan. Bagi kegiatan yang dibiayai oleh fakultas harus ada laporan pertanggungjawaban. Nah, kegiatan yang dibiayai fakultas. Jadi misalkan baik dari organisasi maupun personal individu, misalkan adik-adik secara personal ikut kegiatan apa butuh dana dan dibiayai, maka harus ada laporan pertanggungjawaban. Jadi itu yang akan saya minta gitu. Jadi tidak boleh memakai uang lantas tidak tahu dipakai untuk apa. Kita harus tahu. Harus ada laporan pertanggungjawaban yang akan kami minta. Oke, kegiatan menyesuaikan dengan waktu belajar wajib. Ini yang tadi ada hubungan dengan fleksibel ya. Jadi kegiatan harus menyesuaikan dengan waktu belajar wajib. Ini penting. Jadi kami membuka seluas-luasnya kegiatan kemahasiswaan, tetapi kami tetap menuntut adik-adik harus menyesuaikan dengan waktu belajar wajib. Jadi jangan adik-adik melakukan kegiatan-kegiatan yang menyita waktu berhari-hari di waktu wajib belajar gitu ya. Waktu belajar wajib gitu ya. Jadi misalkan satu minggu itu kalian punya kegiatan 3 hari atau 4 hari, atau ya misalkan ada kegiatan tapi kalian ambil di hari Senin sampai hari Rabu, dan itu di waktu aktif kuliah bisa, yang penting ada izin ya, ada izin dari semua pihak, tetapi kami menyarankan bahwa kegiatan-kegiatan itu harus menyesuaikan dengan waktu belajar kalian wajib. Jadi misalkan kalian lihat ada Jumat Sabtu itu kami tidak, misalkan kami dari mahasiswa ini tidak punya mata kuliah,
Oke, boleh ya kita selip di situ kegiatan, atau hanya kegiatannya hanya 1 hari. Jangan ambil di jam-jam 9 gitu ya, jam 9 jam itu saat full mata kuliah. Syukur-syukur kalau diizinkan oleh dosennya. Itu yang paling penting ya. Jadi tetap akademik itu sejalan ya. Jadi tidak boleh kita memberikan lampu hijau melaksanakan kegiatan kemahasiswaan lantas kalian oke, fokusnya di kegiatannya tidak. Jadi harus semuanya ya, harus kedua-duanya jalan. Oke, karena ada judulnya tentang alumni, jadi jadi kami mendata alumni. Jadi ini berkaitan dengan alumni lagi ya. Tracer study. Jadi kami mendata pekerjaan tempat kerja. Jadi itu penting bagi kami supaya kami tahu bahwa memang kompetensi lulusan kami memang benar-benar tepat dan memang terpakai gitu, dan memang kualitas kami fakultas ini memang diperhitungkan sehingga alumni-alumni kami bisa dengan secepat mungkin mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi kami akan data, ada pendataan alumni di mana dia bekerja, di mana dia tinggal, bahkan berapa gajinya itu bahkan kepuasan dari pengguna lulusan ya, itu akan kami cari tahu semua. Pelibatan alumni. Oke, jadi alumni makanya tadi saya bilang tidak serta ketika mereka lulus selesai dari kampus kami lepas tulis, tidak. Jadi alumni tetap akan kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan fakultas, event-event besar, misalkan ada alumni dari Kabupaten Bangkep gitu, misalkan ada di Kabupaten Bangkep, misalkan kami mau buat kegiatan di sana, otomatis orang pertama yang akan kami hubungi adalah alumni, maka perlu bagi kami untuk tetap keep in touch, tetap berhubungan dengan alumni. Jadi melibatkan mereka dalam segala kegiatan. Mereka menjadi orang pertama yang kami hubungi ketika mau berurusan di suatu daerah atau apapun itu. Jadi alumni memang sangat kami butuhkan gitu. Jadi sehingga kami tetap akan merangkul walaupun sudah selesai dari kampus. Selanjutnya, kegiatan kemahasiswaan penting. Apakah penting? Wajib? Ya. Apakah penting? Wajib. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya tentang ini ya. Jadi jawabannya adalah wajib. Ketika kami menawarkan ini, tentu ini wajib dan penting gitu ya. Jadi ketika fakultas memberikan wadah ini, maka wajib. Nah, tentu saja kalau kita bicara wajib, saya jadi didengar dulu ya penjelasan saya wajib. Jadi saya ikut tren saat ini biasanya itu kalau menu sekarang makanan itu ada yang level 1, level 2, level 3. Jadi wajib ini ada levelnya. Gitu ya, wajib ini ada levelnya. Jadi dia jadi wajib kalau misalkan gini, kalau kalian tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan mengikuti, dalam sakit, badannya fit, mengapa tidak ikut ini? Wajib gitu ya, jadi ikut. Karena apa? Karena ini yang dapat keuntungannya adalah kalian gitu ya. Jadi ada levelnya gitu. Jadi makanya tadi saya bilang fleksibel. Kita wajibkan tetapi fleksibel. Jadi misalkan sudah sangat wajib tetapi ternyata diwajibkan oleh organisasinya gitu ya. Tetapi ternyata ada dosen yang tidak mengizinkan. Itu cerita lain lagi. Jadi kalau misalkan wajibnya sudah level 4 berarti itu tidak bisa dibantu lagi, tapi ini ya saya bilang level 1 gitu ya. Jadi kita di tataran wajib tapi ada saya bilangnya wajib tapi ada levelnya gitu ya. Jadi tetap seperti saya bilang itu
menyesuaikan gitu ya, fleksibel gitu. Jadi tidak ada yang menganggap tidak penting, saya hanya mau fokus di akademik. Saya tidak bisa bilang itu oke-oke saja, tidak, karena saat ini kita sangat membutuhkan itu. Bukan, misalkan gini, hard skill dan soft skill ya, hard skill dan soft skill. Mungkin adik-adik hanya fokus ke hard skill. Hard skill itu yang bisa dipelajari, kalian pelajari. Kalian misalkan gini, kalian mau jadi guru, saya butuh butuh ijazah gitu ya. Saya mau jadi guru, saya butuh ijazah, karena kalau tidak ada ijazah saya tidak bisa mengajar, sehingga kalian masuk ke sini. Jadi kalian ikut mata kuliah, kalian ikut perkuliahan sampai kalian dapat itu. Tetapi kalian lupa, menjadi seorang guru itu tidak hanya dengan berbekal ijazah, tapi apa sih yang kalian bawa ke 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 lapangan ketika menjadi seorang guru, yaitu kemampuan public speaking, kemampuan ada jiwa kepemimpinan gitu. Nah, itu di mana kalian dapat? Itu yang seperti itu, kemampuan bernegosiasi, kemampuan presentasi, kemampuan bersosialisasi, itu akan kalian dapat, akan didukung kalau kalian ikut kegiatan kemahasiswaan. Jadi wajib supaya hard skill didukung sama soft skill. Jadi kalian punya ijazah bisa mengajar, namun kalian didukung dengan kemampuan tadi, kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan menghadapi tekanan gitu. Jadi orang-orang yang ikut-ikut kegiatan kemahasiswaan, aktif di organisasi, itu orang-orang yang sangat kuat, dengan mentalnya kuat. Jadi saya tidak ini sebenarnya banyak kasus seperti ini ya. Banyak orang yang indeks prestasinya, IPK-nya ketika lulus tinggi, tetapi ketika berbicara dengan orang keok gitu ya, berbicara di depan banyak orang, di depan kelas, padahal secara teori dia mantap, dia kuasai semua teori-teori pendidikan, dia tahu teknik-teknik teknik pengajaran dia kuasai semua, tetapi pada saat implementasinya dia tidak mampu menghadapi siswa. Nah, ini yang tidak. Nah, ini kalau dilatih di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dilatih di organisasi, akan mantap, lebih mantap. Jadi wajib supaya itu mengasah yang tadi itu. Penting, ya penting sekali. Kenapa penting? Karena dengan ikut-ikut kegiatan kemahasiswaan itu akan memiliki kesempatan belajar dan mengembangkan potensi diri lebih banyak, lebih luas, kesempatannya lebih banyak, lebih luas, dan tentunya lebih bebas. Lebih bebas dalam tanda kutip ya, bukan yang negatif. Lebih bebas artinya kalau kebebasan berekspresi di dalam kegiatan akademik, di dalam ruang kuliah dibatasi, maka di kegiatan kemahasiswaan itu kalian itu justru ditekan untuk ekspresif gitu ya. Jadi lebih bebas. Jadi kalian mengembangkan potensi diri kalian lebih, tidak harus takut nanti dosen marah, nanti tidak bisa. Kalau dalam kelas, kalau kacau sedikit, banyak bicara sedikit, biasanya dosen tegur gitu ya. Tapi kalau di kegiatan kemahasiswaan justru itu yang diminta dari kalian gitu. Oke, manfaatnya apa? Itu tadi saya bilang ya, manfaatnya apa? Pengetahuan dan wawasan kalian serta apa ya? Pengetahuan dan wawasan kalian luas. Pergaulannya juga luas, gitu ya. Jadi banyak teman, gitu. Apalagi kalau misalkan gabungnya di BEM, gitu ya, di BEM atau di IMM. Di situ kan ada lintas prodi ya, lintas prodi. Jadi kalian bisa kenalan dengan, rekan saya ini mahasiswa PJKR, rekan saya ini mahasiswa PBI, rekan saya ini oke. Jadi banyak. Jadi teman-teman kalian bukan hanya di
di prodi tertentu. Jadi memperluas ya, apalagi kalau kalian misalkan membuat kegiatan di suatu daerah di desa, mungkin kalian akan kenal dengan pemuda-pemuda di desa tersebut, kalian akan kenal dengan perangkat desa tersebut. Jadi memperluas pergaulan gitu ya. Time management, manfaat dari kegiatan kemahasiswaan itu adalah time management. Kalian tahu mengatur waktu gitu ya, karena ketika membuat kegiatan kalian akan ditempa dengan bagaimana, apalagi mengundang moderator, membuat event-event besar, kalian jadi tahu bagaimana harus mengatur waktu. Ini moderator harus bicara pada jam ini, jadi kalian diatur bagaimana mengatur waktu ya, diajar public speaking juga. Terasa memperluas jaringan, jadi banyak koneksi gitu ya. Terus kuat menghadapi, tadi saya bilang kuat menghadapi tekanan. Biasanya itu semakin banyak problematika di suatu organisasi, semakin akan melatih kalian menghadapi tekanan. Kalian cari tahu bagaimana penyelesaiannya, jadi makin mantap menghadapinya. Melatih jiwa kepemimpinan itu yang paling penting ya. Jadi dan juga menjadi ajang untuk berlatih menuju dunia kerja gitu. Jadi yang sering nervous ketika berhadapan dengan orang, mau jadi guru harus berhadapan dengan siswa kan. Jadi kalau yang penakut berhadapan dengan siswa, ya latih memang di organisasi, belajar bicara di depan umum. Jadi ketika lulus nanti setelah menjadi guru, mampu menatap siswa. Biasanya kalau lihat siswa sudah kelas 3 SMA lagi siswanya, aduh mati saya ini, yang saya ajar nih kelas 3 SMA, nakal-nakal. Jadi kalau punya jiwa terbiasa tampil ketika di organisasi, maka hal-hal seperti itu akan sendirinya. Itulah tadi sekitar teman-teman ya. Nah, saya masuk ke Ormawa, organisasi mahasiswa di FKIP. Yang tadi menjadi moderator saya itu BMFKIP, ketua BMFKIP. Terus di fakultas juga ada IMM, Hima PJKR, Hima PBI, Hima Bio, UKM Tapak Suci Muhammadiyah. Jadi ini semua ormawa-ormawa yang ada di FKIP. Jadi adik-adik silahkan aktif di himpunan di ormawa-ormawa ini untuk melatih untuk meningkatkan kreativitas adik-adik, untuk melatih soft skill adik-adik. Kegiatan kemahasiswaan terdekat, yang terdekat ya, bahkan sudah ada yang sudah dilewati. Ta'aruf universitas sudah dilewati. Ta'aruf fakultas saat ini masih kalian ikuti, dan ini wajib ya. Yang akan kalian hadapi dalam waktu dekat itu adalah DAD, Darul Arkam Dasar. Ini wajib diikuti. Ta'aruf dan DAD itu wajib diikuti. Kenapa wajib? Karena ini menjadi persyaratan kalian untuk kedepannya. Misalkan ta'aruf itu menjadi salah satu, kalau kalian tidak ikut ini, kalian akan terbentur dengan persyaratan yang lebih banyak lagi di ke depan berproses sebagai mahasiswa. Ta'aruf itu menjadi salah satu persyaratan adik-adik bisa ujian skripsi. Jadi diminta itu ta'aruf, sertifikat ta'aruf. Jadi yang tidak ikut ta'aruf saat ini bisa dipertimbangkan, masih ada waktu beberapa tahun, 3 tahun untuk ikut ta'aruf. Ta'aruf kali ini tidak ikut, ta'aruf tahun depan ikut, 2 tahun depan ikut, 3 tahun depan. Karena kalian mau lari bagaimanapun tetap harus punya itu untuk bisa ujian skripsi. DAD wajib, Darul Arkam Dasar. Ini memang ketentuan yang ada di Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Loh. Ketika kalian kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, dimanapun kalian kuliah, ini semacam latihan kepemimpinan dasar ya, tetapi bagi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Oke. Jadi setiap tahunnya ini selalu diperketat peraturannya ya. Jadi kenapa saya bilang wajib? Karena ada di peraturan rektor UMLB nomor 042 4.32 UML
1 2021 tentang pedoman tata tertib mahasiswa UMLB bab 3 pasal 4 ayat 11. Itu di situ tercantum bahwa setiap mahasiswa wajib mengikuti ta'aruf dan DAD atau Darul Arkam Dasar. Jadi kalau tadi ta'aruf ya menjadi persyaratan. Nah, DAD menjadi ini tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pada saat ini FKIP selalu mengevaluasi ya, melakukan segala sesuatu yang merupakan ketentuan yang ditentukan oleh universitas. Ta'aruf dan DAD itu akan menjadi persyaratan adik-adik ke depan. Biasanya mungkin dalam tadi menyelesaikan studi dan juga mungkin ada menjadi persyaratan ketika adik-adik mau mencalonkan menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi-organisasi yang ada. Jadi dalam Arkam Dasar wajib. Jadi semacam latihan dasar kepemimpinan yang ada di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah, gitu ya. Jadi tetapi ini dilaksanakan di tiap-tiap fakultas, gitu. Jadi tiap fakultas yang paham aturan ini akan melaksanakan, gitu ya. Jadi tidak lagi kalau Mas kemarin ta'aruf ada universitas, tapi kalau Darul Arkam Dasar itu dia di fakultas masing-masing. Teknis pelaksananya ini disesuaikan dengan kondisi saat ini, gitu ya. Teknisnya mungkin ke panitianya, gitu ya. Jadi ta'aruf DAD itu adalah kegiatan kemahasiswaan yang kalau ta'aruf saat ini berlangsung, DAD terdekat yang akan adik-adik laksanakan. Terus, oke, itu saja dari saya. Ada mungkin akan dilanjutkan sedikit oleh Ketua BEM sekaligus memperkenalkan BEM. Saya kembalikan ke moderator Wiranto. Oke. Terima kasih Pak selaku Wakil Dekan 3 di bidang kemahasiswaan lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang dimana kalian sudah adik-adik semua sudah dengar apa semua persyaratan-persyaratan, kewajiban-kewajiban apabila sudah masuk di lingkup Universitas Muhammadiyah, dan itu juga suatu kewajibannya sebagai mahasiswa, yang dimana mungkin esok ada yang ingin menjadi pemimpin, mungkin seperti yang Bapak WD3 bilang tadi, kita bisa mengikuti persyaratan-persyaratannya, dan juga apabila yang tidak mengikuti ta'aruf, itu mungkin ada teman-teman kalian yang tidak sempat mengikuti ta'aruf tahun ini, bisa mengikuti di tahun depan, agar bisa menjadi persyaratan untuk turun KKN atau skripsi ya Pak. Jadi saya selaku Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sedikit mengenalkan apa itu BEM. Ya, apa itu BEM? Jadi Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi yang kegiatannya sangat direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa. Sesuai dengan namanya ya, Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa untuk tingkat universitas ataupun fakultas. Nah, tugas dari BEM itu tersebut pun melingkupi banyak hal, mulai melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan dalam musyawarah besar, yaitu MUBES, ada proker program kerja yang ada di kampus sehingga menjadi perwakilan untuk aspirasi mahasiswa, ke depan. Nah, buat adik-adik calon mahasiswa, mungkin bagi kalian agak asing apa itu BEM ya, mungkin agak asing dengan istilah organisasi ini. Mungkin kalian juga bertanya-tanya dalam hati, apa sih itu BEM? Atau buat mahasiswa baru yang masih
bingung ingin mengikuti organisasi apa saja, kalian bisa menjadi bagian dari kami di lingkup fakultas, di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana nanti ada program kerjanya yang akan kalian ikuti, dan itu wajib bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, wajib diikuti ya. Untuk itu juga agar kalian masuk dalam lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka untuk itu ada nanti program-program kerja yang kita akan laksanakan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu satu pengkaderan ya Pak, yang ada di RKT kemarin, pengkaderan untuk merangkup semua dari setiap jurusan dari jurusan biologi PJKR, itu agar kalian tidak saling mengasingkan, yang dimana kalian akan saling kenal di setiap jurusan masing-masing. Biar kalian saling dekat, menjaga silaturahmi antara organisasi yang ada di lingkup FKIP. Nah, BEM itu ada tingkat universitas, namanya itu Presma, Presiden Mahasiswa, yaitu dia lingkup fakultas, lingkup mencakup dalam Universitas Muhammadiyah, dia mencakup semua fakultas yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah. Itu Presma, Presiden Mahasiswa. Ya. BEM fakultas, BEM universitas, dan masuk ke BEM fakultas. Apa itu BEM fakultas? BEM fakultas itu dia merangkup semua himpunan yang ada di fakultas, seperti himpunan PBI, himpunan Hima Bio, ya, terus Hima PJKR. Itu dia, BEM itu merangkup tiga organisasi itu. Nah, setelah kalian masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas, kalian akan dikembalikan lagi ke jurusan, yang dimana jurusan kalian masing-masing, seperti Hima PBI, Hima Bio, sama Hima PJKR. Dan itu kalian wajib mengikuti apa saja yang di kewajiban untuk masuk setiap di kejurusan maupun di fakultas. Mungkin hanya itu ya, Bapak WD3 tadi sudah jelaskan, di mana di fakultas itu ada namanya dekan. Dekan itu dia pimpinan fakultas, dan WD1, WD2, dan WD3 yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak WD3. Jadi untuk adik-adik, saya harap nanti kerjasamanya apabila kalian sudah masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kalian harus mengikuti apa yang sudah jadi kewajiban di universitas maupun fakultas yang sudah ditetapkan. Baik. Mungkin hanya saya sampaikan Pak, mengingat waktu sudah mau masuk zuhur. Ya. Jadi Pak saya tunggu Pak Martono, jadi masih bisa menerima pertanyaan atau bagaimana? Dibatasi pertanyaannya. Berapa pertanyaan melihat waktu ini? Diberikan kesempatan atau nanti bertanya saja? Di mana? Mahasiswa ketik saja pertanyaannya, nanti kita bacakan, saya kasih ke Bapak, nanti Bapak jawab, saya kirim lagi di grup. Oke. Baik. Ya, jadi waktunya sudah masuk waktu zuhur ya. Ya. Iya. Jadi itu dari panitia. Jadi kami mengikuti aturan dari panitia. Baik. Kembali ke moderator. Silakan moderator. Kamu tutup. Ya, terima kasih. Jadi nanti saya juga akan memantau untuk berjalannya untuk mengikuti kewajiban-kewajiban di fakultas, seperti mengambil sertifikat DAD ataupun mengikuti namanya pengkaderan fakultas ya. Jadi mungkin saya nanti akan dimasukkan dalam grup mahasiswa di lingkup FKIP, dan itu akan kami koordinir terus, memantau terus agar kalian bisa menjadi bagian dari kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena apa yang kata-kata saya yang salah mungkin itu datang dari
dalam diri saya, dan kata-kata yang benar itu datangnya dari atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.